Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan update terbaru ya, update terbaru eh, aplikasi Sahabat Penyuluh yang sudah diluncurkan pada tanggal 1 Februari 2026. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan eh, pertama kita akan lihat perkembangan dari aplikasi ini ya. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Kemudian nanti kita akan bahas satu-satu fitur apa yang memang baru ya, baru dan perlu diketahui oleh rekan-rekan karena akan sangat memudahkan ya, memudahkan rekan-rekan dalam bekerja. Jadi fungsi dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan rekan-rekan, bukan justru mempersulit ya, tapi memudahkan rekan-rekan. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan terbantu, terutama yang memang sangat kesulitan ketika membuat laporan, perlu satset lah istilahnya gitu ya, perlu satset. Jadi sangat penting sebenarnya sahabat penyuluh ini digunakan, terutama di kondisi sekarang dengan berbagai macam laporan yang harus dibuat, gitu ya. Kalau semuanya itu harus dilakukan tanpa otomatis, tanpa digitalisasi, tentunya kita akan sangat kerepotan. Kita tidak bisa cepat ya merespon berbagai permintaan gitu ya, laporan-laporan kalau misalkan kita tidak dibantu. Nah, salah satunya adalah yang dilakukan oleh sahabat penyuluh itu ini, yaitu untuk membantu rekan-rekan mengorganisir ya. Jadi ini saya dari awal sampaikan bahwa ini bukan aplikasi untuk menyaingi siapapun, tapi ini adalah aplikasi sebenarnya adalah untuk membantu pribadi masing-masing penyuluh. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah ini ada dasarnya membuat ini, ya nggak ada sih. Adanya itu ya untuk untuk mempercepat membantu rekan-rekan saja, gitu ya. Jadi itu. Kemudian saya perlu sampaikan juga bahwa pada kesempatan ini nanti akan dibahas satu-satu fitur-fitur apa saja nanti yang memang baru, gitu ya. Yang baru kemudian apa namanya perlu diketahui oleh rekan-rekan yang tentunya ini sangat penting ya diketahui oleh rekan-rekan. Pertama, saya sampaikan dulu bahwa ada fitur yang memang sudah lengkap sekarang versinya. Jadi dari versi pengembangan beberapa bulan yang lalu saya mulai punya ide, kemudian sejak kita mulai beralih ke Kementan, kemudian saya berpikir bagaimana saya memberikan kontribusi ya untuk penyuluh di Kabupaten Cianjur khususnya, tapi umumnya adalah penyuluh se-Indonesia bagaimana mendigitalisasikan laporan-laporan gitu ya, sehingga kita itu terbantu. Nah, mulai dari yang pertama dashboard ini di menu yang pertama juga versi yang pertama tetap ada laporan lengkap ini juga ada, cuman ada tambahan yaitu laporan yang koordinasi ya. Ini ada tambahan, kemudian arsip digital ini masih tetap seperti yang versi yang pertama, kemudian kalkulator. Nah, di kalkulator ini ada beberapa tambahan ya fitur yang sangat bermanfaat untuk rekan-rekan. Nanti kita akan bahas ya satu-satu, mulai dari input harian, kemudian prediksi otomatis, kemudian nanti ada rekap LTT, kemudian ada juga terkait dengan nanti perhitungan ya, perhitungan terkait dengan kondisi apa namanya fase padi gitu ya di lapangan seperti apa dan itu otomatis nggak usah nginput lagi itu datanya diambil dari data RTT rekan-rekan yang diinput harian kemudian ada juga analisa usaha. Nah, analisa usaha ini sangat penting ketika rekan-rekan misalkan nanti ke lapangan kemudian mulai petaninya panen itu bisa langsung diwawancara. Nah, sehingga nanti kita bisa keluarkan ya rekomendasinya tersebut apakah mereka itu usahanya itu layak atau enggak. Nah, sehingga jadi mulai dari input ya, mulai dari input proses sampai ke output panen itu kita sudah punya alat atau toolnya untuk membantu kita gitu ya. Jadi kita tidak repot lagi di lapangan itu sudah hanya menggunakan sahabat penyuluh sudah semua kebutuhan rekan-rekan itu ada sebenarnya gitu ya.
Nah, jadi ini satu platform yang nanti akan memang benar-benar menjadi satu apa namanya satu ekosistem untuk para penyuluh untuk bisa digunakan ya. Kemudian untuk materi penyuluh apa materi database materi ini sama seperti kemarin juga ada ya. Kemudian kartu ucapan juga ada, link pro juga ada, cuman ada tambahannya di event ya. Jadi sekarang itu ada tambahan nanti apa rekan-rekan tentu sudah yang sudah sering lihat di link pro itu banyak sekali update-update link apa link ke aplikasi-aplikasi di luar sahabat penyuluh yang memang sangat penting untuk para penyuluh. Kemudian ada event-event penting, pelatihan atau apa itu ada dicantumkan di event dan informasi ya. Kemudian eh, ada juga Aspri. Nah, ini update terbaru nih kalau Aspri. Saya berpikir ini ketika saya capek menyusun satu agenda, kemudian saya sering lupa agenda apa besok, minggu depan, atau undangan apa. Nah, saya biasanya mencatat di dalam buku. Tapi sekarang saya mulai masukkan ke dalam sahabat penyuluh ini dalam bentuk sprint penyuluh. Fungsinya nanti akan memberitahukan agenda kita itu kemana saja, kapan nanti dikasih tahu ya di dashboard itu. Kemudian nanti ada saling sapa. Nah, ini juga fitur yang terbaru di mana rekan-rekan penyuluh dari berbagai daerah ini bisa saling sapa ya, bisa saling sapa baik itu apa namanya di ruang obrolan maupun sebenarnya ini bisa dimanfaatkan juga untuk berkonsultasi dengan admin. Kami memiliki admin tiga, ada admin super admin yang dipegang langsung oleh saya, kemudian ada bagian apa teknis ya itu admin teknis nanti akan menjawab khusus terkait dengan teknis-teknis. Ada admin keuangan kalau itu masalah transaksi, upgrade dan segala macam itu akan dibahas atau dibalas oleh admin keuangan ya. Kemudian ini juga perlu disampaikan ya ke rekan-rekan, walaupun waktu di Zoom itu pernah saya sampaikan bahwa kenapa ini berbayar? Pertama, ini tadi bukan aplikasi yang memang dirancang oleh instansi ya yang memiliki moda yang apa namanya yang dianggarkan oleh negara. Ini adalah murni dirintis oleh saya sendiri sesuai dengan kebutuhan para penyuluh gitu ya. Sehingga ada apa namanya subsidi silang antara yang free dengan yang berbayar gitu ya, subsidi silang sehingga nanti resourcesnya itu baik di hosting domain dan perawatannya itu bisa benar-benar saling gitu ya. Dan tadi saya pagi ya pernah saya sampaikan ini seharga harga bakso semangkok gitu ya 19.000 itu. Sebenarnya nggak ini gitu ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ada yang masih berpikir wah ini ada berbayar dan segala macam ya silahkan manfaatkan yang gratis saja. Cuman mungkin tadi fasilitasnya memang dibatasi karena berbagai pertimbangan untuk keberlangsungan dari program atau aplikasi ini gitu ya. Kemudian terkait dengan sekarang penggunanya, ya alhamdulillah ini berkat dukungan rekan-rekan, ini saya senang sekali nih rekan-rekan yang dari berbagai wilayah, ya dari Aceh, gitu ya, dari Jambi, Sulawesi, ini rekan-rekan ikut menyuarakan, gitu ya, ikut mendampingi juga yang sudah paham, ikut mendampingi para penyuluh di yang lainnya. Saya berpikir ini 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan kita harus sudah memang benar-benar digitalisasi ini harus benar-benar diterapkan, gitu ya. Nah, ini salah satu platform yang memang nanti ekosistemnya sudah dibentuk, toolnya sudah ada, sebenarnya tinggal mensosialisasikan aja ke rekan-rekan, gitu ya. Jadi daripada repot membuat laporan dan lain sebagainya, itu kan kita bisa dibantu dengan aplikasi ini. Fungsinya tadi untuk mempercepat, gitu ya. Dan nanti saya akan buka ya, bagaimana peran sebagai misalkan BPP, sebagai Perlu, misalkan sebagai Katimker, nanti ada, itu bisa dimanfaatkan fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang bisa untuk mendapatkan misalkan nilai kinerja dari rekan-rekan para penyuluh itu bisa juga digunakan. Gitu ya. Jadi sampai hari ini sudah 307 orang yang menggunakan platform ini dan saya sangat bahagia gitu ya. Kenapa? Karena ini rekan-rekan adalah bagian daripada sejarah yang ikut serta mensupport gitu ya, mensupport dari sahabat penyuluh ini gitu ya. Nah, oke, kita mulai coba masuk platform ini. Fitur apa sih yang terbaru? Seperti biasa kita akan masuk ke menu masuk ini menggunakan Gmail ya. Oke, ini sudah masuk rekan-rekan. Ini di dashboard.
ini ada menu yang terbaru di dashboard. Yang pertama, kalau untuk MLIM ya, MLIM ini tergantung dengan rekan-rekan itu masuk pro-nya yang masuk pro berapa. Saya ini langganan yang 6 bulan. Saya pun berlangganan ya rekan-rekan. Jadi yang punyanya pun langganan gitu ya. Jadi nggak bisa saya juga gratis gitu. Karena apa? Karena terbatas lah yang gratis ya. Kemudian nanti ini suka ada kutipan-kutipan yang menginspirasi, nanti boleh di-share, dijadikan status ya rekan-rekan. Kemudian nih total kegiatan bulan ini total laporan dibuat, kemudian laporan Zoom-nya seperti ini, ada 6 Zoom, laporan Zoom, kemudian diseminasi ada dua, pendampingan ada satu, laporan koordinasi ada dua ya. Jadi ini data data khusus untuk menampilkan statistik kegiatan ya. Kemudian di sini ada tambahan update terbaru di platform ini khusus untuk yang dashboard, yaitu yang pertama ini luas tambah tanam. Ini jadi ada di sini itu rincian kita sudah LTT-nya itu sudah laporan berapa, yaitu 55 data. Ingat ya untuk laporan LTT, rekan-rekan ini bukan pengganti dari Epuslu. Epuslu tetap jalan, laporan ke Epuslu tetap jalan, akan tetapi recordingnya, catatannya kita itu supaya nggak lupa kalau ditulis-tulis di kertas apalagi dalam satu lembar gitu ya. Ini biar nggak lupa gitu ya. Jadi nanti langsung dimasukkan ke sini sehingga memudahkan. Kemudian ada di sini informasi standing crop, siap panen, luas berak. Kemudian ada tambahannya ini, masa vegetatif, masa generatif, masa pemasakan. Jadi saya mengambil informasi yang memang umum ya, umum. Jadi vegetatif itu didefinisikan 0 sampai 55 hari setelah tanam gitu ya. Kemudian generatif 56 sampai 90 hari setelah tanam. Jadi kalau ada nanti rekan-rekan memang varietasnya memang misalkan kurang dari nilai ini atau lebih dari nilai ini ya disesuaikan saja gitu ya. Kemudian nanti yang versi Pro ini dia akan ada menu Aspri Penyuluh. Di sini nanti akan ada list apa list kegiatan kita untuk hari ini apa saja. Kalau sudah nanti tinggal di checklist nanti kita praktekkan ya. Kemudian berikutnya ada apa namanya tren statistiknya di sini. Tren statistik laporan terbanyak, agenda terselesaikan, analisa usaha yang sudah dibuat gitu ya, status KGB bahkan sudah ada status KGB di sini apa namanya supaya nggak lupa kita itu bahwa nanti harus ngurus 16 1 Juli 2026 yang saya ini. Ini yang ulang tahun kalau saya memasukkan yang para penyuluh ya, bukan petani karena saya tidak punya petani binaan jadi penyuluh se-Kabupaten Cianjur kalau saya. Kemudian ada di sini profil. Kegiatan Zoom, ya, kegiatan Zoom ini tidak ada update yang terbaru, yang signifikan, hanya di sini saja. Jadi kemarin saya mendapatkan masukan dari rekan-rekan dari Purwakarta terkait dengan ingin ada tiga struktur menu untuk penyimpanan. Yang pertama simpan draft. Ini kalau rekan-rekan itu eh apa namanya ngisinya nggak akan langsung gitu ya. Jadi hanya cuman baru tema aja udah keburu ada tamu ya save aja dalam bentuk draft gitu ya. Kalau kemarin kan nggak bisa gitu ya. Nah sekarang udah bisa. Sekarang itu jadi simpan aja. Pas udah sampai penyelenggara ini keburu ada tamu ya simpan aja di dalam draft. Ada juga sudah selesai semuanya, sudah ditandatangan, kemudian sudah ada dokumentasi, sudah ada dasar kegiatan, itu tinggal nanti disimpan ke arsip. Tapi rekan-rekan nggak akan mendapatkan file PDF-nya gitu ya. Nah, kalau mau langsung keluar file PDF-nya sekaligus simpan dan download PDF. Tapi kalau nggak perlulah, ya saya kan udah langganan Pro, jadi ya cukup diarsipkan saja aman. Nanti kalau akhir bulan saya tinggal download saja, misalkan satu atau rekapannya saya download tinggal gitu ya silahkan juga gitu ya. Nah, di sini untuk dokumentasi kegiatan yang lampiran satu itu nanti rekan-rekan harus melampirkan dua ya, dua dokumentasi. Sedangkan yang di sini dokumentasi dasar kegiatan ini cukup satu hasil screenshot, misalkan link undangan Zoom dari apa namanya dari grup atau apa gitu ya di WA itu screenshot masukkan ke sini dan ini cukup satu saja. Ringkasannya nanti pokok-pokoknya yang paling gampang itu kan karena sering berulang ya kalau misalkan contoh kayak misalkan apa pagi itu materinya sering berulang ya nanti pokok-pokoknya saja nanti minta ke ChatGPT saja nanti.
kembangkan ini menjadi satu paragraf misalkan gitu aja. Nanti masuk copy paste ke sini. Selesai itu ya. Untuk ini tinggal save. Nanti pilihannya mau apa? Mau simpan dulu draftnya atau simpan langsung ke arsip atau simpan sekaligus ngedownload. Kalau simpan sekaligus ke download nanti akan otomatis akan ada file laporan yang bentuknya PDF dan langsung bisa rekan-rekan simpan. Untuk mengorganisir rekan-rekan itu buatkan folder khusus ya, misalkan laporan kegiatan bulan Februari 2026. Jadi nanti di sana sudah ada tuh laporan apa saja gitu ya. Jadi tidak lupa lagi nanti di folder laptop ataupun PC itu bisa langsung gitu ya. Kemudian yang kedua, desiminasi ini juga tidak ada banyak perubahan, hanya tadi disimpan, simpan ke arsip, simpan dan download saja. Pendampingan pun sama, ini masih tetap ya. Kemudian koordinasi. Nah, ini menu tambahan fitur yang terbaru terkait dengan seringnya rekan-rekan berkunjung ke desa, ke kecamatan gitu ya, atau ke Kodim, itu kemana ini koordinasi, intinya koordinasi ini dengan para tokoh. Nah, ini tidak terakomodir karena di desiminasi tidak terakomodir, di kegiatan Zoom kadang-kadang tidak terakomodir. Nah, rekan-rekan bisa mengisinya di sini di laporan koordinasi. Nah, nanti seperti biasa ada fotonya gitu kan. Tapi di sini tidak ada dasar apa ini biasanya kan apa namanya koordinasi ini bersifat instan kadang-kadang ya datang aja nah ke sini ke desa misalnya gitu kan suka kayak gitu. Nah ini nanti silahkan aja di sini lengkap mulai dari nama kegiatannya apa, misalkan rapat koordinasi apa, misalkan atau kunjungan koordinasi apa dengan siapa, misalkan gitu ya. Ini contoh misalkan saya koordinasi kondisi BPP Cempaka kamu ya misalkan. Kemudian instansinya saya datang ke bidang PSP. Ini setiap yang kita input kan biasanya suka ada historisnya di sini. Jumlahnya ini nanti tinggal tambahkan aja, bisa diketik langsung atau bisa digeser di sini. Misalkan 3 orang, ini di ruangan kabin, misalkan gitu ya. Kemudian nanti ini bla 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 apa hasilnya, di sini apa hasil kesepakatannya, upload nanti fotonya. Sudah, kalau sudah nanti tinggal tanda tangan aja dua-duanya. Kalau sudah ada yang pimpinan di profil sudah diisikan, tinggal tanda tangan nanti langsung kalau misalkan mau di-download laporannya bisa langsung yang ini. Kalau mau disimpan ke arsip tinggal yang tengah yang kuning ya. Kemudian arsip. Nah, ini untuk arsip, rekan-rekan ini update terbarunya ini sangat luar biasa nih arsip ini. Pertama, rekan-rekan ini bisa memilih menghapus ya, menghapus secara massal ini bisa. Dihapus secara massal atau menghapus satu-satu. Misalkan ini misalkan yang dipilih saja, itu boleh gitu ya. Jadi yang dipilih saja. Jadi rekan-rekan nanti bisa memilih itu fiturnya awalnya nggak ada ya. Kemudian cetaknya juga di sini akan ada nanti dicetak untuk arsip laporan ini akan ada cetaknya yang memang laporannya clean, modern dan minimalis mantap lah pokoknya gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh, misalkan saya ingin cetak rekap di sini, tinggal pilih aja menu cetak rekap di sini, klik, pilih di sini mau laporan apa saja, apakah semua atau Zoom saja, atau desiminasi saja, atau pendampingan saja, misalkan atau RTT saja. Contoh misalkan saya semua, misalkan bulannya mau bulan apa yang mau dicetak nih, bulan Februari aja, misalkan ini tahunnya tahun 2026. Nanti tinggal pilih cetak di sini, gitu ya. Nah, nanti hasilnya sudah ada nih di sini. Enak ya, rekan-rekan. Sudah ada laporan kegiatan penyuluhan, deskripsinya sudah dijelaskan di sini bahwa laporan ini menyajikan rekapitulasi bla 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 bla, gitu ya. Kemudian total kegiatan yang dijalankan itu ada 66 kali, kemudian yang laporan terbanyak itu LTT, yang sedikit itu pendampingan hanya 1 kali, misalnya kayak gitu. Nah, di sini ada rekapnya, kemudian di sini ada tanda tangannya. Ini udah langsung ya, jadi rekan-rekan nggak usah capek lagi mikir, udah langsung tinggal 1 kali klik, udah langsung keluar. Dan ini cakepnya ada fotonya, makanya yang di identitas profil terus ada fotonya, yang terkece pokoknya fotonya ya, yang terbagus. Ini nanti akan otomatis ya, wilayah binaan, laporannya kapan dicetak itu sudah ada, gitu ya. Jadi rekan-rekan nggak usah mikir lagi, udah ada nih, sudah dibantu narasinya, rekapannya, nggak usah ngitung satu-satu gitu ya, nggak usah capek gitu ya. Jadi udah otomatis nanti gitu ya. Ini rekan-rekan nanti tinggal melampirkan saja. Jadi ini nanti bisa dilampirkan di bagian awal. Kalau misalkan ini di bunda, kalau dulu zaman dupak kan harus ngebunda. Nah ini udah enak sekarang gitu ya. Jadi nggak usah pakai dupak kan kalau sekarang gitu ya. Jadi hanya nanti ini di bagian pertama, baru sisanya lampiran-lampiran yang lainnya gitu ya. Oke.
Kemudian yang berikutnya ini nanti awalnya kan terus ke bawah, sekarang sudah ada fitur yang per halamannya itu hanya 10 saja ya rekan-rekan, sudah ada. Nah, kalau yang free ini tidak bisa ya. Jadi dibedakan yang free dengan yang pro, yang member pro, yang free ini dia hanya bisa mengakses itu terbatas gitu ya. Jadi terbatas untuk yang laporan arsipnya gitu ya. Memang bisa nyimpan, tetapi terbatas gitu. Apa namanya? Hanya laporan terbarunya itu hanya beberapa laporan saja gitu ya. Jadi sengaja ini kami batasi karena apa? Karena sebenarnya kalau rekan-rekan misalkan mau apa namanya? Mau benar-benar rajin sebenarnya ini kan hanya 3 laporan yang dikunci misalkan apa yang dibuka gitu ya, sebenarnya laporan terbaru itu saja yang bisa di-download gitu ya, bisa langsung di-download sebenarnya. Jadi itu arsipnya saja yang kami batasi gitu ya. Kemudian untuk nanti pengkategorian nanti bisa dipilih nanti yang Zoom berapa, nanti akan khusus di sini yang Zoom saja. Desiminasi, desiminasi aja. LTT, LTT saja. Pendampingan, pendampingan aja. Koordinasi, koordinasi aja nanti ya. Kalau semua ini akan menunjukkan semua ya. Kalau lupa misalkan nanti koordinasi apa tinggal ketik aja di sini nanti dia akan filter sendiri ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga update di bagian kalkulator ini. Kalkulator LTT ini ada 4 tab, menu tab yang baru gitu ya. Yang pertama laporan harian, ini yang rutin rekan-rekan. Nah, tapi di sini ada update terbarunya yaitu awalnya kan simpan laporan langsung masuk PDF-nya. Sekarang enggak, ada simpan laporan, ini akan langsung masuk ke menu arsip laporan. Kalau simpan dan download ini akan ada pertama adalah menyimpan, kedua adalah mendownload. Jadi dua perintah sekaligus gitu ya. Nah, kalau kemarin kan semua yang diklik itu langsung otomatis download PDF-nya iya, kemudian simpan laporannya juga iya. Jadi ada yang repot juga kadang-kadang yang nggak mau ada lagi lampiran-lampiran PDF itu, terutama yang pro gitu ya. Biasanya nanti aja sekalian diarsip saya lihat gitu kan. Seperti itu. Nah, cara pengisian apa pengisiannya untuk ini kan udah kemarin dibahas ya sebenarnya, tapi saya mengingatkan kembali di sini tanggal tinggal pilih saja tanggal berapa, misalnya contoh tanggal 8 gitu ya. Kemudian apa namanya? eh, di sini komoditasnya apa, kemudian pilih desanya desa apa, nanti akan otomatis sesuai dengan profil yang Anda inputkan. Kemudian luas lahannya itu berapa, nanti tinggal simpan saja. Kondisinya itu di sini apakah misalkan varietasnya apa, kemudian kondisi airnya, dan lain sebagainya itu bisa ya. Itu yang pertama. Nah, kedua, rekap monitoring. Nah, kalau yang ini otomatis rekan-rekan nggak usah menginput. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan, di sini itu cuman ada menu simsalabimnya untuk yang pro ya. Yang pro ini kalau males laporan harian input satu-satu, misalkan ada laporan-laporan sebelumnya di bulan Januari yang belum kemasukan, nanti bisa diimpor. Diimpor pakai Excel gitu ya. Format segala macamnya itu ada di sini, unduh aja dulu gitu ya. Kemudian nanti bentuknya harus nanti filenya CSV, nanti Anda nanti masukkan filenya kalau sudah nanti mulai import. Ini akan otomatis ke laporan, arsip laporan akan penuh dengan yang LTT, misalkan ini bisa digunakan ketika rekan-rekan yang laporan sebelumnya belum masuk misalkan dan males menginput satu-satu. Tapi ini untuk yang member pro ya. Kalau yang free ya wayahnya satu-satu aja masukkannya gitu ya. Kemudian nanti bisa unduh juga, unduhnya nanti bisa disesuaikan, misalkan mau semua, mau bulan apa saja, mau tahun berapa, itu nanti disesuaikan. Kemudian nanti kalau diklik unduh, nanti ini akan ada rekapannya. Misalkan contoh saya semua, ini semua, kemudian nanti diklik unduh, maka nanti akan ada laporan LTT rekapannya itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Dan ini pun sudah rapi, sudah ada data-datanya, sudah lengkap, bahkan ditotalkan sendiri kalau nanti ada panen, misalkan seperti itu. Sehingga ini akan memudahkan rekan-rekan untuk mengingatkan kembali saya itu sudah laporan ETT sudah apa saja nih, gitu kan, di desa mana saja, gitu ya. Jadi udah lengkap laporannya pun seperti ini, gitu ya. Tapi laporannya saya sengaja tidak formal seperti yang sudah di laporan-laporan seperti desiminasi, laporan itu ini enggak ya.
Untuk yang rekap ini sengaja saya bikin seperti ini, gitu ya. Biar penyuluh itu eh, sama laporannya tuh tambah nggak usah ngedesain desain lagi gitu ya, nggak usah jadi desainer nge-layout dan segala macam udah disiapkan gitu ya dengan desain output yang cantik gitu ya. Kemudian ada di sini yang berikutnya adalah fase tanaman. Ini pun sama datanya diambil dari data input di sini ya. Jadi data input nanti data input ini sudah rekan-rekan nggak usah mikir lagi nanti misalkan oh tangga ini di bulan ini ada berapa kelompok mana umurnya sudah berapa hari ini sudah nggak usah mikir lagi karena di sini akan menghitungkan gitu ya. Fase generatif itu ada berapa hektar, fase generatif itu ada berapa hektar, fase pemasakan itu akan ada berapa hektar. Ini akan ada di sini fase-fasenya itu, ya. Nanti kalau misalkan dia memasuki usia 56 sampai 90, di antara itu dia di sini akan ada notifnya itu fasenya adalah fase generatif. Jadi silakan nanti sesuaikan penyuluhannya pun seperti itu, gitu kan nanti. Dan di sini enaknya, ini fase tanaman padi ini khusus untuk yang pro ya rekan-rekan. Kalau yang pre ini dikunci. Nah, nanti bisa dipilih, misalkan saya ingin semua atau contoh misalkan hanya ini saja, seri kuda saja misalnya, atau pilih semua boleh. Nanti di sini nanti bisa pilih nanti semua poktan atau hanya beberapa poktan saja. Contoh saya ini ambil semua, nanti setelah PDF-nya itu akan otomatis akan ada laporan seperti ini. Laporan ringkas fase tanaman padi. Nah, di sini sudah ada nih laporannya deskripsi singkatnya, yang generatif ada berapa, vegetatif ada berapa, yang pemasukan ada berapa, fase dominannya. Fase dominannya juga berapa adanya di wilayah mana, rata-rata luas perpokannya berapa, misalnya seperti itu. Dan di sini sudah ada rekapannya gitu ya, tanda tangan. Nah, gitu ya. Ini tanda tangan, kemudian laporannya pun sudah cantik pokoknya ya, sudah siap digunakan. Nggak usah mikir-mikir narasi, nggak usah mikir-mikir hitungan, segala macam, udah langsung jadi pokoknya gitu ya. Jadi harus sacet pokoknya penyulis sekarang. Harus terdigitalisasi gitu ya. Kemudian yang fitur yang di-upgrade di kalkulator LTT ini, sengaja tadi seperti saya sampaikan di awal, jadi pinginnya mulai dari tanam sampai ke panen itu kita sudah punya toolnya gitu ya. Sudah punya alatnya. Makanya di sini ada analisa usaha. Nah, nanti bisa wawancara pas panen. Sambil ubinan, sambil wawancara. Misalkan nanti di sini padi sawah. Nah, ini satuannya dalam bentuk kilogram. Nanti kita lanjut, bisa seperti ini. Nama petaninya siapa? Misalkan Pak Noni, Resep, ya. Resep apa? Nomor kontaknya berapa? Nanti 08 bla 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 bla, bla, misalkan gitu ya. Kemudian di apa nih? Di MT berapa? Misalkan masih tanam berapa gitu ya. Nah, ini luas lahannya berapa? Misalkan 1000 meter, misalkan gitu ya, desa mana, kelompok tani mana. Nanti bisa lanjut saja, misalkan Ciherang, misalkan Pokan Jayagiri, misalkan gitu. Ini acak saja ya. Lanjut, apa nih? Nah, di sini ada biayanya. Nah, ini rekan-rekan boleh ini dihapus dulu kalau tidak sesuai. Boleh juga ditambah ya. Biaya ini nanti volumenya, misalkan contoh beli benih, misalkan volumenya berapa, misalkan dalam bentuk apa. Nah, di sini misalkan kilogram, berarti isikan di sini berapa kilogram. Nah, ini harga satuannya berapa, gitu ya. Pupuk, misalkan. Nah, kalau misalkan tersak, ya nanti satu berarti di sini satu. Kemudian kalau per kilo, ya silahkan tulis di sini jumlah kilonya. Kemudian jumlah harganya per kilonya berapa satuannya. Kemudian obat-obatan dan segala macam misalkan. Nanti boleh ditambah ya, misalkan mau nambah apa lagi seperti itu. Nah, kalau yang ternak bagaimana nih ya? Beda nanti menu di sini akan beda otomatis beda gitu ya. Nah, nanti tinggal isikan saja. Misalkan ini acak saja ya. Ini bukan data yang sebenarnya, ini hanya untuk menguji saja seperti apa nanti outputnya. Misalkan ini misalkan 50.000 pupuknya misalkan 100.000 ya, misalkan gitu aja. Ini hanya untuk contoh aja ya. Jumlah tenaganya ini total biaya untuk tenaga kerjanya berapa misalkan ini ya 500.000 misalkan gitu ya. Oke, biaya lainnya misalkan ada 100.000 misalkan ya di tempat ini beli cuanki. Kemudian jumlah produksinya berapa misalkan dihasilkan dapatnya berapa misalkan berapa kilo.
Di sini berarti kan harus dikonversi dari ton ke kilo. Ya. Misalkan kita dapat misalkan 500 kilogram, misalkan. Harganya berapa? Misalkan mengacu kepada harga yang di ini Bulog misalkan itu stok gabahnya berapa? 6.500 misalkan atau berapa? Tergantung di sana itu harganya berapa gitu ya. Kalau nggak ada yang nyerap Bulog berarti di harga sewajarnya di sana itu berapa gitu ya. Ketika petani akan ngejual daripada hasil panennya gitu ya. Kemudian nanti tinggal hitung analisa. Di sini sudah ada tuh total biaya, pendapatan, keuntungan, ini masuknya layak gitu ya. Dan nanti ini akan masuk ke riwayat analisa. Nanti riwayat analisa apa saja sudah kita ada di sini riwayatnya nanti. Kemudian kalau mau di-download, nanti akan ada hasilnya seperti ini nanti. Nah, ini ada analisanya. Sudah dihitungkan di sini, proyeksi menghasilkan, bla bla bla, nilai RC rasionya sekian. Nah, rekan-rekan nggak usah mikir lagi. Capek lah, nggak usah mikir. Biarkan ini yang mikirin ya. Jadi langsung nanti ini layak dikembangkan atau apa rasio RC apa RC rasionya sekian, BIP produksinya sekian, harga BP-nya sekian gitu ya. Terus biaya rinciannya akan ada sekian, penerimaan keuntungannya berapa, misalkan asumsi harga jualnya sekian, ini berapa gitu ya. Sudah ada di sini. Nah, ini nanti bisa kasihkan nih Pak Asep. Nih hasil analisa usahanya. Bapak itu ternyata untung, selamat ya. Nah, gitu kan. Kemudian nanti ini bisa jadi eviden kalau misalkan kamu itu berhasil nggak jadi penyuluh ngebina, gitu kan, ngebina para petani. Oh iya berhasil dong. Kenapa? Buktinya si petani untung. Mana kamu bisa bilang bahwa petani itu untung? Ini hasilnya, tinggal gitu. Ya, betul nggak? Setuju nggak? Oke. Jadi kayak gitu ya rekan-rekan. Ini dari hulu sampai hilir nanti sudah ada, ya, sudah masuk di sini, ya. Jadi mulai dari laporan harian, rekap, fase tanaman, ini sudah otomatis kalau ini fase tanaman, analisa usaha yang diinputkan sendiri. Ya. Kemudian kalau misalkan rekan-rekan mau menghitung misalkan ternak, misalkan kambing, nanti ini bentuknya nanti ekor kalau kambing. Gitu ya, ini untuk mengakomodir rekan-rekan yang menjadi penyuluh peternakan. Nah, ini nanti silakan isi di sini apa nama petani atau peternaknya. Nanti jumlah ternaknya di sini otomatis akan ada jumlah ternak gitu ya. Desa apa gitu kan. Kemudian lanjut bla 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 gitu ya. Nanti itu akan ada langsung di sana gitu ya di apa namanya di analisa tersebut. Nah, yang tadi itu sudah ada tuh riwayatnya ya di sini. Udah ada padi sawah, kemudian keuntungan sekian, rasionya sekian. Nanti kalau rekan-rekan itu semakin rajin menganalisa usaha para petani, ini mau ubi, mau apa, terserah lah. Nanti dicek di yang lainnya kalau tidak ada di sini ya. Ini kan, aduh saya, ini ada analisa usahanya itu bawang putih. Oh ya, di lainnya aja. Nanti di lainnya, tapi diketikkan di sini komoditasnya apa. Ya, ini mantap nggak rekan-rekan? Ini untuk analisa ini fase ini khusus untuk yang ya, yang free mohon maaf. Ini bukan berarti tidak menghormati rekan-rekan yang free, tapi mohon maaf ya. Jadi kami juga kan ada service yang kepake. Jadi harus ya ini khusus untuk yang eh, saja. Kemudian database materi ini sama, tidak ada banyak perubahan. Kalau database materi ini apa namanya kumpulan materi, tapi untuk khusus yang pro itu bisa akses semuanya. Tapi kalau yang free itu hanya khusus 7 materi terbaru saja, gitu ya. Oke, kemudian nanti yang kartu ini kemarin tidak ada banyak perubahan ya. Ini saya tidak banyak perubahan, nanti sama aja seperti yang kemarin. Nanti bisa dilihat aja di video yang kemarin ya, di video YouTube yang kemarin untuk lihat kemarin. Nah, yang link pro ini yang update-nya nih, rekan-rekan. Di sini, rekan-rekan, ini akan ada nanti apa namanya materi informasi terkait acara-acara yang akan digelar gitu ya. Apel pagi, misalkan MSPP, ngobras dan segala macam itu bisa di sini. Atau dari acara-acara yang lainnya, kalau rekan-rekan misalkan ada penting banget harus diikuti oleh para penyuluh, boleh japri ke saya aja nanti gitu ya. Acara apa, bannernya sama linknya. Enaknya kalau yang awal itu hanya seperti ini nih. Kalau ini biasanya karena sudah ada linknya otomatis bisa langsung ngejurus ke Zoom-nya gitu ya. Tapi ada juga yang kadang-kadang ngeposting di IG-nya itu nggak ada linknya gitu kan. Jadi ya yang dia cantumkan hanya meeting ID sama passcode-nya. Makanya saya sertakan di sini fasilitasi rekan-rekan tinggal copy saja copy, tapi ini nggak pakai susu ya.
Tinggal copy saja, copy dan paste nanti di Zoom-nya gitu ya. Ini lebih enak gitu ya, rekan-rekan bisa lebih memudahkan. Ini fungsi daripada digitalisasi penyuluh itu ya sebenarnya untuk memudahkan. Kemudian apa namanya link atau shortcut untuk menuju link aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh para penyuluh. Mulai dari personal yang masih belum jalan sampai sekarang, kita tunggu saja bersabar ya. Kementan Korpu, ini dari Pusbintan juga ada, gitu ya. Apel pagi itu bisa di sini, bisa yang di sini terserah, mungkin boleh di sini juga sering saya update, gitu ya. Aplikasi Cipedas ini terkait dengan statistik hortikultura ya Cipedas ini apa cabe Monep Brigade Pangan kalau yang rekan-rekan di wilayahnya ada binaan bidang apa Brigade Pangan juga ada. Si Fortuna ini sistem informasi peramalan untuk yang OPT ya juga ada di sini. E-book juga ada yang sering laporan IPUSLU ini gunakan yang para penyuluh yang ini ya. Jadi kalau yang di kabupaten yang satunya lagi yang ini ya harga tani, dan lain sebagainya pokoknya. Nanti tinggal dipilih-pilih saja. Gitu ya. Kemudian ini juga yang update paling penting juga rekan-rekan. Jadi ada ASPRI penyuluh. Ini asisten pribadi penyuluh untuk mengingatkan fungsinya, mengingatkan agenda-agenda rekan-rekan ketika nanti satu hari akan datang, satu minggu yang akan datang, satu bulan yang akan datang juga boleh dimasuki. Nanti di dashboardnya itu akan mengingatkan gitu ya. Nah, riwayatnya bisa dilihat nih di sini. Ini ada riwayat-riwayat saja, saya agenda-agendanya gitu ya. Cara buatnya bagaimana? Tinggal gini saja di sini, buat agenda, kemudian isikan, misalkan hari Senin nanti ya, hari Senin besok misalkan apel pagi, gitu kan. Tanggal berapa? Berarti tanggal 9 misalkan. Jam berapa? Ini tinggal ketik aja jam 7.30. Misalkan. Ini apa? Apel pagi yang rutin dilaksanakan oleh Pusluhan. Kayak gitu. Nih, aktifkan pengingat untuk bisa dilihat di dashboard. Nanti tinggal save apa? Tinggal klik aja di sini aktifkan, gitu ya. Kalau sudah, tinggal simpan agenda. Nah, nanti di sini akan ada muncul agenda sudah berhasil, gitu ya, sudah berhasil di apa namanya dimunculkan. Karena apa sekarang itu agenda hari ini nggak ada, adanya besok, berarti itu ya akan datang adanya di sini di besok nih. Dia akan mengingatkan, oh besok akan ada, gitu ya, akan ada. Kemudian kita lihat nanti di dashboardnya, gitu ya. Di dashboard di sini ada nih. Besok itu ada apel pagi jam sekian. Nanti kalau sudah tinggal checklist besok itu ya. Kemudian kalau misalkan rekan-rekan nanti mana tadi ya di screen. Nah, rekan-rekan mau lihat hasilnya nanti riwayat yang sudah kita lakukan itu bisa dilihat di sini. Nanti akan diingatkan ya di sini ketika nanti sudah, nanti harus diklik nanti sudah ya. Nanti misalkan ini nah selesai. Nah, nanti akan diingatkan nanti laporannya udah dibuat atau belum gitu ya. Ini sama pasangannya jarang diingetin, nah sama aplikasi ini diingetin gitu ya. Jadi nanti sudah ada itu ya. Nanti apakah laporannya sudah dibuatkan atau belum? Kalau belum, silahkan bikin dulu laporannya. Ya. Kemudian ada saling sapa nih yang terakhir, update terakhir ya. Update terakhir itu saling sapa. Ini bisa anonim ya. Jadi kalau yang rekan-rekan apa namanya introvert misalkan malu disapa siapa namanya nggak mau kelihatan nanti akan pakai titik-titik gitu ya. Kayak ini nih nggak tahu siapa ini gitu ya. Ini nanti ada titik-titiknya gitu ya. Nanti tinggal klik aja di sini. Nanti silakan saling sapa di sini. Halo gitu. Saya dari mana? Ya boleh. Boleh. Dan ini boleh digunakan kalau mau konsultasi dengan saya atau bagian keuangan atau bagian teknisi. Jadi nanti itu bisa ya, bisa langsung digunakan menggunakan ini. Nanti akan ada labelnya beda gitu. Tapi kalau yang free ini hanya boleh sehari itu 10 mengirim pesannya. Tapi kalau yang pro itu bebas mau berapapun ngirim pesan itu terserah gitu ya. Ini saling sapa. Jadi ini versi final dari sahabat penyuluh ya rekan-rekan. Ini versi finalnya yang sudah dikembangkan oleh saya terutama dalam membantu rekan-rekan. Kalau sudah jangan lupa keluar ya, keluar nanti di sini. Bagi yang pro, kalau mau misalkan melihat saya itu udah bayar atau belum, lihat aja fakturnya di sini ya, di member pro paling bawah, download faktur. Nah, nanti akan ada fakturnya seperti ini, gitu ya. Saya pun harus bayar nih sekian, gitu ya.
Jadi bayar sekian. Ini sudah lunas, berarti statusnya lunas, nanti akan ada seperti itu ya. Jadi silahkan kalau misalkan mau, perlu perlu banget ini misalkan di-download untuk bukti misalkan bahwa saya sudah berlangganan. Misalkan seperti itu ya. Itu ya rekan-rekan untuk update terbaru terkait dengan apa namanya pengembangan dari sahabat penyuluh. Saya berharap rekan-rekan semua di seluruh pelosok ini ikut serta berkontribusi dalam membantu rekan-rekan penyuluh yang lain. Saya bermimpi semua penyuluh itu terdigitalisasikan, gitu ya. Jadi dibantu bagi yang paham, sudah paham dibantu di wilayahnya masing-masing. Yang nggak paham, nanti tanyakan saja ke saya atau nanti ke siapa yang bisa membantu. Kalau perlu nanti masing-masing wilayah, misalkan nanti dari Subang, dari Purwakarta, atau dari mana, yang perlu Zoom, nanti saya bantu fasilitasi, gitu ya dari wilayah luar ini misalkan dari Aceh, dari Jambi, dari Sulawesi, Setelujung, silakan nanti agendanya sampaikan mau hari apa, jam berapa, nanti saya sesuaikan, saya bantu. Link Zoom-nya saya yang buatkan, gitu ya, difasilitasi untuk 100 orang tapi, gitu ya. Saya punya langganan untuk link Zoom-nya hanya untuk 100 saja, gitu ya. Itu saja rekan-rekan. Saya buka sesi pertanyaan untuk sesi ini. Mudah-mudahan rekan-rekan di sini terbantu.